Kartini menginginkan emansipasi. Perempuan harus memiliki kesetaraan, kebebasan, kehidupan, hukum dan otonomi yang sama dengan laki-laki. Keinginan yang pada masa itu dianggap mimpi belaka dan melawan kodrati. Kodrat perempuan adalah peran pengasuhan, pendidik, penjaga moral keluarga, melayani dan mengabdi kepada suami. Masa dipingit tidak menjadikan Kartini menunggu, terbelenggu dan merana. Kartini ingin berilmu dan terus membaca, belajar, menulis penuh makna. Itulah cara Kartini berkarya dan berjuang. Habis gelap, terbitlah terang. Surat Kartini kepada Nyonya Abindon di Belanda tahun 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu, bekerjalah untuk hari depan, bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Selain menulis surat kepada teman-temannya, kata-kata bijak Kartini yang menginspirasi banyak disampaikan. 1. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. 2. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Berkat perjuangan dan tulisan Kartini, Yeni Wahid, putri Gus Dur pun terinspirasi. Yeni Wahid berkata, yang membedakan laki-laki dan perempuan secara domestik ada 4. Perempuan bisa menstruasi, hamil, melahirkan, dan bisa menyusui. Itulah kodrat perempuan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Perempuan harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasikan berdasarkan identitas yang bersifat kodrati. Capaian Indonesia dalam Indeks Pembangunan Gender atau IPG tahun 2018 sebesar 93,7 poin. Ini menunjukkan kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan semakin didekatkan. Peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang ekonomi, politik, jabatan publik, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan pengambilan keputusan akan terus ditingkatkan. Tahun 2019 tercatat 20,52% keikutsertaan perempuan dalam parlemen. Perempuan berperan aktif atas keberhasilan pelaksanaan tugas dewan melalui kerja, karya, dan pemikiran baru dalam berargumen. Membangun bangsa telah melibatkan perempuan smart, independen, dan kompeten.
Beberapa perempuan telah menjadi guru, kepala desa, bupati, gubernur, polisi, hakim, anggota dewan, menteri, bahkan presiden. Sensus penduduk tahun 2020 mencatat jumlah penduduk perempuan sebanyak 133,54 juta orang atau 42,42% dari penduduk Indonesia. Gambaran angka yang signifikan. Pemerintah berupaya memberdayakan perempuan dengan membidik 4 sektor utama, yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta pencegahan kekerasan. Pertama, di bidang pendidikan. Perempuan harus punya kesempatan berpendidikan tinggi yang bermutu. Kedua, di sektor kesehatan, fokus untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk anak dan ibu. Prioritas ketiga, di sektor kesempatan kerja, dilakukan dengan memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja untuk perempuan. Sedang prioritas keempat, yakni pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lain yang arogan. Susi Susanti, Hovifah Indar Parawansa, Susi Pujiastuti, Tri Risma Harini, Retno Lestari Marsudi, Sri Mulyani, Sinta Nuriyah, dan Megawati. Sederet contoh perempuan hebat masa kini yang berkontribusi untuk Ibu Pertiwi. Perempuan teladan yang memberikan sumbangsih bagi kemajuan peradaban masa kini. Perempuan-perempuan yang mampu menjawab semua keraguan dengan bekerja nyata dan prestasi yang menginspirasi. Memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. Menjadi aktor strategis untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera. Kartini, meski hanya sampai usia 25 tahun, tetapi jejakmu membangun bangsa sangat luhur tak bergurun. Perjuanganmu telah menunjukkan bukti peran perempuan dalam membangun bangsa semakin tertuju dan terhimpun. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong segera terhimpun. Peringatan Hari Kartini ke-142 tahun 2021 ini, semangat kepahlawananmu mengumandang, menggelorakan peningkatan daya saing menuju masyarakat Rembang yang sehat dan gemilang.